Rusak dan hilangkan CCTV rumah Ferdy Sambo, Kompol Cuk dan Kompol Baikuni resmi dipecat. Dari sidang tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh seluruh hakim komisi sidang. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Yang berikutnya, B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, di Patsusnya di Provos. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Dihadirkan 4 saksi, diantaranya yaitu AKBP AR, kemudian Kompol CP, AKP IW, dan Ibda AY. Dan siapakah pimpinan Komisi Kode Etik dari sidang hari ini? Ya, hari ini sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh Kombes Pol Rahmat Pamuji, Sarjana Hukum. Sidang itu dengan terduga pelanggar Kompol CP, kemudian untuk putusan sidangnya yaitu yang kedua adalah pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Proses sidang etik dan kesalahan-kesalahan yang sangkaan yang diarahkan kepada para terperiksa ini semuanya terbukti, Mbak, terbukti melanggar etik. IPW mengapresiasi tim sus dan juga Komisi Kode Etik Kepolisian karena mendahulukan proses sidang etik ya. Dengan mendahulukan proses sidang etik, maka implikasinya nanti apabila putusan banding ini mereka punya waktu 24 hari paling lama ya mengajukan memori banding, diputus berkekuatan tetap, maka mereka tidak menjadi beban Polri kembali ya. Karena begitu putuskan mereka hak-haknya akan dicabut. Polri telah memecat 2 anak buah Ferdy Sambo, yakni Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo, karena terbukti melakukan pelanggaran pidana yakni menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Keduanya berperan penting agar penyidikan kasus itu terhambat, yakni dengan merusak CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Perannya BW sama dengan Pak CP, aktif untuk mengambil CCTV, menghancurkan, menghilangkan, dan mengambil CCTV, ujar Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan Sabtu 3 September 2022. Menghilangkan CCTV itu yang paling berat sehingga proses penyidikan awalnya sedikit terganggu, sambungnya. Pembagian klaster obstruction of justice. Sejauh ini sudah ada 7 orang tersangka yang masuk dalam kategori klaster closed circuit television atau CCTV. Ini kan masih masalah klaster dulu, klaster untuk CCTV, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Sabtu 2 September 2022. Dedi mengungkapkan setelah proses dalam klaster CCTV, pihaknya akan mulai melakukan penyidikan klaster lain dalam proses penghalangan penyidikan kasus tersebut. Setelah klaster CCTV, baru klaster yang lain lagi. Obstruction of justice adalah juga bagian-bagiannya, jelasnya. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan ada 28 anggota lainnya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Nantinya, puluhan anggota itu akan dibagi menjadi 3 klaster sesuai pelanggarannya, yakni pelanggaran berat, pelanggaran sedang, hingga pelanggaran ringan. Dari 35 sudah diputuskan 7 yang obstruction of justice. Setelah itu sisanya 28 pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik nanti dari Pak Karwa Prof akan mengklasterkan pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan. Itu nanti kita sampaikan, ujarnya. Diketahui Polri telah menetapkan 7 orang tersangka terkait obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49, JO pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, JO pasal 32 ayat 1 UU ITE
dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP, JO pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo adalah aktor utama pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk penyusunan rekayasa skenario untuk menutupi aksinya, memerintahkan menghilangkan barang bukti sehingga menghalangi penyidikan. Ferdi Sambo memerintahkan ajudannya yakni Richard Eliezer atau Barada E untuk menembak Brigadir J. Eksekusi dilakukan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap Kompol Cuk Putranto, tersangka kasus obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang KKEP terhadap Cuk Putranto dipimpin oleh Jenderal Bintang 2 dan berlangsung selama lebih 15 jam pada Kamis 1 September 2022. Sanksi yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Jelasnya dalam konferensi pers pada Jumat 2 September 2022. Dedi mengatakan tim KKEP memutuskan secara kolektif kolegial bahwa Cuk Putranto terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa obstruction of justice terkait perusakan atau penghilangan alat bukti yakni berupa CCTV. Putusan tersebut diambil oleh tim KKEP berdasarkan keterangan 9 saksi yang dihadirkan serta temuan alat bukti pendukung. Tim KKEP kata dia juga menjatuhkan sanksi bersifat etika terhadap Cuk Putranto lantaran tindakannya itu dinilai sebagai perbuatan tercela. Selain itu, tim KKEP juga mengenakan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 24 hari dari tanggal 5 sampai 29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Provos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar, jelasnya. Atas putusan tersebut, Dedi mengatakan Cuk Putranto telah mengajukan banding. Kendati demikian, ia memastikan proses hukum pidana yang menjeratnya akan tetap berjalan. Proses tetap berjalan. Khusus untuk sidang banding nantinya akan disampaikan Komisi Banding Koordinasi antara Divkum Polri, pungkasnya. Dalam kasus obstruction of justice ini, polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto.